Halo guys, kali ini kami akan membahas mengenai uji Seigentest ganda berpasangan, salah satu uji non-parametrik. Simak penjelasannya sampai habis ya. Pernah nggak sih kalian punya data yang berpasangan, seperti nilai sebelum dan sesudah pelatihan? Apa benar ada peningkatan? Atau cuma kebetulan meningkat? Tapi datanya nggak normal, jadi uji IT nggak bisa dipakai. Terus gimana dong? Eits, tenang, jangan panik. Masih ada cara uji Seigentest loh. Seigentest atau uji tanda ganda berpasangan adalah metode dalam statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara dua kondisi atau dua pengukuran yang dilakukan terhadap objek yang sama atau berpasangan. Uji ini sangat berguna saat data tidak memenuhi asumsi normalitas atau data tidak normal. Seigentest bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Kita tidak melihat berapa besar perbedaannya, tapi kita cukup melihat arah perubahan dari masing-masing pasangan data. Apakah nilai di kondisi kedua lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan kondisi pertama. Dalam Seigentest, setiap pasangan data akan diberi tanda. Tanda plus jika nilai sampel lebih besar dari nilai pembanding. Tanda minus jika nilai sampel lebih kecil dari nilai pembanding, dan tanda 0 atau sama dengan jika nilai sampel sama besar nilai pembanding. Lalu, untuk apa sih Seigentest itu digunakan? Tujuan dan fungsi Seigentest. Yang pertama, menguji perbedaan median. Yang kedua, alternatif untuk uji T. Yang ketiga, menganalisis data berpasangan. Yang terakhir, menguji arah perubahan. Selanjutnya, macam-macam distribusi Seigentest, yaitu ada binomial dan normal approximation. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang hasil dari percobaan yang memiliki dua kemungkinan hasil, seperti positif atau negatif. Pada Seigentest, kita hanya peduli dengan arah perubahan, positif atau negatif, bukan besar perubahan. Lalu, kapan distribusi binomial digunakan? Binomial digunakan apabila data kecil, N kurang dari 30, atau jika jumlah sampel kurang dari 30. Terus, cara hitungnya gimana? Apa mudah? Contoh soal. Seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan signifikan pada skor ujian mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti kursus tambahan. Berikut ini data perubahan skor ujian pada 5 mahasiswa. Langkah pertama, tentukan hipotesis. Hipotesis 0 atau H0. Tidak ada perbedaan signifikan antara skor ujian sebelum dan setelah kursus. Hipotesis alternatif atau H1, ada perbedaan signifikan antara skor ujian sebelum dan setelah kursus. Langkah kedua, tentukan tanda plus, minus, dan 0. Dari data, kita hitung tanda perubahan, positif, negatif, atau 0. Tanda positif jika nilai setelah kursus lebih tinggi. Tanda negatif jika nilai setelah kursus lebih rendah. Dari data, tanda positif ada 3, tanda negatif 2, dan tidak ada tanda 0. Langkah ketiga, gunakan distribusi binomial. Rumusnya, Px sama dengan kombinasi N ambil X dikali 0,5 pangkat N. Di sini, N adalah jumlah data, yaitu 5, sedangkan X adalah jumlah tanda plus atau minus yang paling kecil,
yaitu tanda minus jumlahnya 2. Selanjutnya dari rumus tersebut kita hitung P2 sama dengan kombinasi 5 ambil 2 dikali 0,5 pangkat 5. P2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial, yaitu hasilnya adalah 10 dan dikali 0,5 pangkat 5 yang hasilnya adalah 1/32 atau 0,03125. Lalu kita kalikan mendapatkan hasil akhir 0,3125. Langkah yang keempat, hitung p-value. P-value adalah jumlah dari peluang untuk P0, P1, dan P2. Karena kita ingin menghitung untuk tanda negatif dan kita ambil dari distribusi binomial. Untuk menghitung P0 dan P1 menggunakan rumus binomial yang tadi. Dan dapat kita peroleh P0 0,03125, sedangkan P1 0,15625 dan P2 0,3125. Sekarang jumlahkan P0, P1, dan P2 untuk mendapatkan p-value. Lalu hasil akhirnya adalah 0,5. Langkah yang terakhir adalah mengambil keputusan statistika. Tentukan tingkat signifikansinya, yaitu 0,05. P-value 0,5 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Karena p-value lebih besar dari tingkat signifikansi, kita gagal menolak H0. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan antara skor ujian sebelum dan setelah pelatihan. Gimana nih? Mudah kan? Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan distribusi normal approximation atau distribusi normal. Digunakan untuk mendekati distribusi binomial ketika jumlah sampel cukup besar. Dalam Eigentest, pendekatan ini digunakan agar perhitungan peluang menjadi lebih mudah, terutama saat data terlalu banyak untuk dihitung satu persatu dengan rumus binomial. Lalu, kapan sih distribusi normal ini digunakan? Distribusi ini digunakan apabila jumlah data lebih dari sama dengan 30. Selanjutnya, contoh soal. Seorang guru ingin tahu apakah metode belajar baru meningkatkan nilai siswa. Beliau membandingkan nilai sebelum dan sesudah dari 40 siswa. Hasilnya, 27 siswa nilainya naik atau tanda plus, serta 13 siswa nilainya turun, yaitu tanda minus. H0 tidak ada perbedaan signifikan antara dua kondisi sebelum dan sesudah. H1 ada perbedaan signifikan antara dua kondisi tersebut. Selanjutnya, menghitung rata-rata dengan rumus N/2 dan mendapatkan hasil akhir yaitu 20. Lalu, menghitung standar deviasi dengan rumus akar N/4 dan hasil akhirnya adalah 3,16. Kemudian, menghitung z-score untuk normal approximation dengan rumus X plus 0,5 dikurangi rata-rata per standar deviasi dan mendapatkan hasil minus 2,06. Setelah itu, mencari p-value untuk nilai z-score min 2,06 dari tabel Z. Apa itu tabel Z? Tabel Z atau tabel distribusi normal standar adalah tabel yang menunjukkan peluang atau probabilitas suatu nilai Z dalam distribusi normal standar. Nilai Z ini menunjukkan berapa banyak simpangan baku sebuah data dari nilai rata-rata. Nah, di sini adalah contoh dari tabel Z. Dari perhitungan kita tadi, nilai z-score adalah minus 2,06 yang dapat kita cari dengan kolom ke-6 serta baris ke min 2,0, yaitu 0,0197.
Dari tabel sebelumnya, kita dapat memperoleh nilai p-value-nya yaitu 0,0197. Selanjutnya, bandingkan dengan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Karena p-value-nya 0,0197 lebih kecil dari 0,05, maka kita tolak H0. Artinya, ada perbedaan signifikan antara nilai ujian sebelum dan sesudah pelatihan. Gimana nih? Gampang kan? Lalu, apa boleh jika datanya kurang dari 30 pakai distribusi normal approximation? Tentu saja boleh, tapi harus hati-hati. Karena semakin kecil jumlah data, pendekatan normal bisa meleset. Distribusi binomial itu diskrit, sedangkan distribusi normal itu kontinu. Kalau data sedikit, pendekatan normal bisa menghasilkan p-value yang tidak akurat. Jadi, kalau jumlah data kurang dari 30, lebih baik pakai distribusi binomial murni. Tapi, kalau kamu tetap mau pakai distribusi normal approximation, pastikan tahu resikonya dan gunakan dengan hati-hati. Biar nggak ribet hitung manual, selanjutnya kita hitung pakai Excel dan SPSS biar lebih cepat dan mudah. Contoh soalnya, di sebuah kampus dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui efektivitas suatu program pelatihan bagi 100 mahasiswa dalam meningkatkan nilai ujian mereka. Sebelum program pelatihan diberikan, mahasiswa diberikan ujian untuk mengukur kemampuan awal mereka. Setelah mengikuti program pelatihan, mereka kembali mengikuti ujian serupa. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perubahan yang signifikan antara nilai ujian sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, di sini sudah ada data nilai mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini terdapat 100 sampel. Pertama-tama, kita kasih tanda plus dan minus terlebih dahulu. Di sini menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, lalu nilai sebelum, lalu tanda kurang dari, lalu nilai sesudah, titik koma, lalu tanda kutip, dan tanda plus. Titik koma lagi, lalu if, nilai sebelum, dan tanda lebih besar, nilai sesudah, titik koma, tanda kutip, minus. Lalu titik koma lagi, tanda kutip, tanda sama dengan, dan tutup kurung 2 kali. Lalu langsung saja tarik garis ke bawah sampai sampel paling akhir yaitu pada 100, dan langsung muncul tanda plus, minus, atau sama dengan. Di sini tanda plus digunakan apabila nilai sebelum lebih kecil dari nilai sesudah, dan sebaliknya, serta tanda sama dengan digunakan apabila nilai sebelum dan sesudah itu sama besar. Lalu kita cari berapa banyak tanda plus dan minusnya. Rumusnya sama dengan countif, lalu buka kurung dan blok tanda-tandanya sampai sampel yang ke 100. Lalu titik koma, tanda kutip, lalu tanda plus, dan tutup kurung. Dan di sini terdapat 83 tanda plus. Selanjutnya mencari tanda minus dengan rumus yang sama.
Nah, yang di sini tadi kan tanda plus, sekarang kita ganti tanda minus karena mencari nilai minus, dan terdapat 12 tanda minus pada data ini. Selanjutnya kita mencari nilai n. Nilai n ini adalah total tanda plus dan total tanda minus. Dan total n ada 95. Selanjutnya kita mencari nilai mean atau rata-rata. Rumus mencari rata-rata di sini menggunakan nilai n lalu dikali 0,5 dan hasilnya 47,5. Selanjutnya di sini menghitung nilai standar deviasinya dengan rumus sama dengan SQRT buka kurung nilai n lalu dikali 0,5 lalu dikali lagi 0,5 lalu tutup kurung dan mendapatkan hasil 4,873 sekian. Lalu menghitung nilai z-skornya dengan rumus jumlah tanda plus atau minus yang paling sedikit. Di sini jumlah tanda minusnya yang paling sedikit, lalu dikurangi mean atau rata-rata, lalu dibagi dengan nilai standar deviasinya dan mendapatkan hasil minus 7,284 sekian. Setelah itu mencari nilai p-value-nya. Rumusnya sama dengan 2 kali buka kurung 1 min NORM.S.DIST lalu buka kurung lagi ABS buka kurung lagi klik nilai z-skornya tutup kurung lalu titik koma dan ketikan true lalu tutup kurung 2 kali. Hasil p-value-nya adalah 3,23075E13. Nah, step terakhir adalah membuat keputusan atau kesimpulannya. Di sini menggunakan rumus sama dengan if buka kurung klik p-value tanda lebih kecil 0,05 titik koma lalu tanda kutip menolak H0 lalu titik koma if buka kurung klik p-value lalu tanda lebih besar 0,05 lalu titik koma dan tanda kutip menerima H0. Lalu tutup kurung 2 kali dan hasilnya adalah menolak H0. Dari data tersebut ternyata H0 ditolak dan menerima H1 atau terdapat perbedaan signifikan antara nilai mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti program pelatihan dan ternyata nilai p-value 3,23075E13 itu lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya kita menghitung menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama kita buka dulu SPSS-nya, lalu buka Excel untuk mengcopy seluruh data-datanya. Kalian juga bisa input langsung pada aplikasi SPSS-nya. Lalu tempelkan data yang sudah di-copy tadi pada SPSS. Pastikan data tersebut terdapat pada data view. Selanjutnya buka variabel view, lalu bagian name yang pertama
diganti menjadi sebelum dan yang kedua diganti menjadi sesudah. Dan pada label kita beri nama yang sama, yaitu sebelum dan sesudah. Dan pada bagian desimal kita ganti menjadi angka 0 semua. Dan pada bagian measure kita ganti menjadi skala. Lalu kita kembali ke data view, klik analyze, lalu pilih yang non-parametric test, lalu pilih yang legacy dialogs, selanjutnya yang to related sample. Lalu yang bagian test type, kita pilih yang second. Selanjutnya klik option, lalu pilih yang deskriptif, lalu continue. Kemudian nilai sebelum dimasukkan ke variabel 1 dan nilai sesudah dimasukkan ke variabel 2. Kemudian pilih OK. Dan hasil tesnya sudah keluar. Yang bagian atas terdapat deskriptif statik. Itu terdapat rata-rata dari nilai sebelum dan nilai sesudah. Terdapat juga standar deviasinya. Itu jika dijumlahkan akan sama hasilnya dengan yang di Excel tadi. Dan juga ada minimum serta maksimum nilai sebelum dan sesudah. Selanjutnya yang kedua ada frekuensi dengan nilai negatif atau tanda minusnya 12 dan nilai positif atau tanda plusnya 83 serta TIS adalah tanda sama dengan atau nilai yang sama, itu ada 5 dengan total 100. Selanjutnya yang terakhir ada tes statistik. Pertama ada Z, itu adalah nilai Z-score, yaitu minus 7,182. Hasilnya mirip dengan perhitungan yang ada di Excel. Lalu ada nilai asim sig to toilet, itu bisa dibaca kurang dari atau lebih kecil dari 0,01. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, artinya data tersebut menolak H0 atau menerima H1 dan hasilnya sama dengan perhitungan yang ada di Excel. Nah, gimana guys? Lebih enak pakai Excel atau SPSS nih? Kalau SPSS kan tinggal input data, setting dikit, hasil uji langsung keluar tanpa harus pakai rumus. Data kecil dan nggak normal, tenang aja, itu bukan halangan. Dengan SeigenTest, kita tetap bisa analisis data dengan cara yang simpel, cepat, dan tanpa ribet. Statistika itu nggak selalu harus rumit, yang penting kita bisa membaca data, memahami perubahan, dan mengambil keputusan dengan yakin. Karena pada akhirnya statistika adalah tentang membaca cerita di balik angka.